Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Fatin Rahma beserta rekan saya Altera Maura Aidilia. Nah, di sini saya Fatin Rahma dengan NIM 8080121828240 dan NIM teman saya Altera Maura Aidila yaitu 08012182829034. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas proyek matematika keuangan. Nah, di sini kami mempunyai soal yaitu Rina dan suaminya akan mengambil KPR untuk membeli rumah sederhana. Nah, bank menyetujui pinjaman pokok sebesar 150 juta ribu rupiah dengan bunga efektif 0,75% per bulannya dan menawarkan beberapa pilihan tenor yaitu 1 tahun yaitu 12 bulan, 2 tahun yaitu 24 bulan, 3 tahun dengan 36 bulan, 4 tahun dengan 48 bulan, dan terakhir 5 tahun dengan 60 bulan. Nah, cicilan KPR dapat dihitung dengan dua skema, yaitu skema anuitas immediate yang dimana cicilan dibayar pada akhir setiap bulan dan anuitas due di mana cicilan dibayar pada awal setiap bulan. Nah, di sini kami akan menentukan besar angsur bulanan untuk setiap tenor dari 1 sampai 5 tahun dengan menggunakan dua skema tersebut, serta menjelaskan singkat dasar perhitungan atau rumus yang digunakan untuk menentukan besar angsuran pada masing-masing anuitas. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan skema berdasarkan anuitas immediate dan rekan saya akan menjelaskan skema berdasarkan anuitas due. Nah, sebelumnya, skema anuitas pada kredit kepemilikan rumah KPR menunjukkan yang dimana itu ada saldo awal, bunga per periode, angsuran tetap, bagian angsuran yang merupakan pokok, dan yang terakhir saldo akhir. Nah, rumus dasar anuitas immediate. Sebelumnya, anuitas immediate adalah skema cicilan dengan pembayaran setiap akhir periodenya. Nah, yang dimana itu ada rumus yang pertama nilai kini anuitas immediate, yang itu nilai sekarang atau A bar I sama dengan 1 min VN atau immediate sebanyak VN per I. Nah, di mana V itu sama dengan 1/1 plus I. Nah, yang dimana ini itu adalah faktor diskonto yang dipakai untuk mendiskon pembayaran masa depan ke nilai masa sekarang. Nah, kemudian angsuran. Angsuran immediate sama dengan P dibagi A bar NI, yang dimana angsuran diperoleh dari pinjaman dibagi nilai kini anuitas. Ini adalah nilai kini. Kemudian bunga bulan keti, yaitu BT sama BT sama dengan suku bunga suku bunga dikali dengan saldo akhir periode sebelumnya. Kemudian pokok bulat kete, yaitu pokok bulat sama dengan angsuran atau A immediate dikurang dengan bunga. Lalu saldo akhir bulan kete, yaitu saldo bulan kete sama dengan saldo sebelumnya dikurangi dengan pokok yang dibayar. Ini. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui dari soal sebelumnya pinjaman KPR itu 150 juta. Kemudian suku bunganya itu 0,75% per bulan, yang dimana itu 0,0075%. Lalu masa kontraknya atau N
itu sama dengan 1 sampai 5 tahun, yang dimana itu dengan tenor tadi 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita hitung faktor anuitasnya dulu, yaitu V. Yang dimana itu yang rumusnya ini yaitu sama dengan 0,99253731 dengan A bar NI sama dengan 1 min VNI, yaitu yang dimana ini adalah rumus nilai kini anuitas immediate. Kemudian untuk immediate-nya, nah ini penyelesaiannya yaitu dengan immediate VN-nya yang untuk 12 bulan kita mendapatkan VN 0,9142381 sekian, yang dimana itu nilai V yang kita dapatkan tadi kita pangkatkan dengan N, yaitu N-nya itu 12. Jadi mana kita memilih tenornya itu 12 dulu seandainya. Nah, kemudian nilai nilai anuitasnya itu adalah 11. Nilai kini anuitasnya itu adalah 11,434912 sekian. Kemudian untuk 24 bulan, maka VN-nya, angka N-nya kita masukkan 24, yaitu 0,35831 sekian. Kemudian untuk anuitas nilai kini anuitas immediate-nya itu 21,889 sekian. Kemudian untuk 36 bulan yaitu VN-nya 0,763683 sekian. Dengan nilai anuitas immediate-nya itu 31,44680 sekian. Dan untuk 48 bulan itu WN-nya 0,697988 sekian. Dengan nilai ini anuitas immediate 40,18184785. Kemudian untuk 60 bulannya itu VN-nya 0,63863999 sekian, dengan nilai kini anuitas yang ke-60 itu 48,1733735. Kemudian kita akan menghitung asuran, yang dimana itu rumusnya pokok bulan ke T sama dengan angsuran, yaitu 150 juta tadi, dibagi, sebelumnya salah, yaitu kita akan menghitung angsuran, itu sama dengan pinjaman dibagi dengan nilai kini anuitas immediate tadi. Nah, untuk bulan ke-12, sebenarnya kita masukin saja yang tadi, yang 12 bulan itu tadi kita mendapatkan nilainya segini kan. Nih, 12 bulan tadi kita mendapatkan 11,434591. Maka, untuk itu kita masukkan ini juga di bawah sini. Lalu, 150 juta itu P-nya. Kita bagikan saja yang dimana kita akan mendapatkan hasil 13.117.000 rupiah. Kemudian sekian untuk yang 24 bulannya, yaitu kita mendapatkan 6.852.770 rupiah. Nah, untuk 36 bulannya itu kita mendapatkan 4.769.960 rupiah. Dan untuk 48 bulan kita mendapatkan 3.732.760 rupiah. Dan untuk 60 bulannya itu kita mendapatkan 3 juta
Rp113.753. Nah, setelah kita menghitung itu, kita akan menghitung total pembayaran dan total bunga, yaitu yang dimana rumusnya itu total pembayarannya itu sama dengan A dikali N, yang dimana A tadi kita sudah mendapatkannya, yaitu ini, A-nya tadi, ini, sama dengan A immediate tadi, nah, angsuran. Kemudian total bunga yaitu total pembayaran yang kita dapat tadi, dapat sebelumnya, kemudian dikurang P, yaitu P itu besar pinjaman. Nah, untuk yang 12 bulan kita mendapatkan total pembayaran yaitu 157 juta 412.658 rupiah, dan total bunganya itu 7 juta sekian. Kemudian untuk 24 bulannya itu kita mendapatkan total pembayaran 164 juta 100 juta sekian, dengan bunga total bunga 14 juta sekian. Dan untuk 36 bulan kita mendapatkan total pembayaran 171 juta sekian rupiah, dengan total bunga 21 juta sekian. Lalu untuk 48 bulannya kita mendapatkan total pembayaran 179 juta sekian, dengan total bunga 29 juta 172.303 rupiah. Kemudian untuk 60 bulannya itu total pembayarannya kita mendapatkan 186 juta sekian, dengan total bunga 36.800 sekian ribu rupiah. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan tabel, yang dimana ini tuh menggunakan Excel, untuk bulan ke-12 immediate-nya, nah, yang dimana fase awal bunga masih relatif besar karena saldo masih sangat tinggi. Pokok yang dibayar masih kecil sehingga penurunan saldo berjalan lambat. Ini penurunan saldonya. Dianya lambat kan. Kemudian, nah, pada intinya awal tenor itu sama dengan besar bunga itu pokoknya kecil. Pokoknya kecil ini. Kecil sekali. Kemudian, untuk bulan ke-24, pada pertengahan tenor, tengahan ini, bunga turun cukup signifikan pada porsi pokok semakin besar. Pelunasannya menjadi lebih cepat dibanding periode awal, dengan periode yang 12 bulan tadi. Nih, nilainya cukup yang besar. Kemudian, untuk yang 36 bulan, di fase ini, kita dapat melihat bahwa sebagian besar angsuran sudah menjadi pokok. Bunga tinggal beberapa ratus ribu saja. Ini bunganya. Di sini, bunganya tinggal sedikit, tidak terlalu besar seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian, untuk bulan ke-48, nah, memasuki seperempat akhir tenor, di sini, bunga menjadi kecil, tinggal sekitar 500 ribu rupiah saja di sini.
lalu turun ke ratusan ribu. Nih. Nah, angsuran hampir seluruhnya membayar pokok utang, angsuran semuanya. Di mana artinya bulan ke-48 ini lunasannya sangat cepat. Kemudian untuk yang 60 bulan, nah pada tenor 60 bulan pola anuitas imediatnya sangat terlihat jelas, yang dimana bunga ya, bunga terus menurun dari 1 juta ke 70 sekianan hingga 20 ini hanya menurun drastis, sangat-sangat nih, sangat-sangat drastis. Kemudian pokok yang dibayarnya juga meningkat dari 1,9 hingga 3 juta. Nih. Nah, semakin mendekati ke bulan 6, angsuran ini hampir seluruhnya adalah pokok, sehingga pelunasannya semakin cepat, yang dimana itu terakhir total bunga yang dibayar selama 60 bulan adalah 36 36.825.190 rupiah. Nah, jadi kesimpulan secara anuitasnya itu angsurannya tetap tidak pernah berubah sampai tenor berakhir. Kemudian bunganya terus menurun setiap bulannya karena dihitung dari sisa saldo pinjaman yang semakin kecil. Kemudian pokok meningkat setiap bulan karena angsur tetap dan bunga turun. Angsuran tetap dan bunganya turun. Lalu saldo pinjaman berkurang semakin cepat ketika memasuki pertengahan akhir tenor. Nah, di mana semakin lama tenor, semakin kecil angsuran bulanannya, tetapi bunga bulan, total bunga yang dibayar jauh lebih besar. Kemudian, kemudian seandainya kita ingin itu melakukannya, kita harus pilih tenor yang harus menyesuaikan dengan kemampuan bayarnya. Bukan hanya melihat angsuran kecil, tetapi juga harus melihat total bunga yang akan ditanggung. Jadi, anuitas imediat ini semakin panjang tenor, angsurannya lebih ringan, tetapi total bunganya lebih besar. Nah, jika semakin pendek tenor, semakin angsurannya besar, tetapi bunga totalnya itu jauh lebih kecil. Jadi, anuitas imediat memberikan pembayaran yang stabil, namun beban bunga terbesar terjadi di awal kreditnya. Nah, selanjutnya itu komponen yang ada pada skema anuitas pada data kredit kepemilikan rumah atau KPR menunjukkan saldo awal yaitu sisa pinjaman di awal bulan, bunga per periode yaitu bunga yang dihitung dari saldo awal, angsuran tetap yaitu jumlah cicilan bulanan yang besarnya sama dari bulan pertama sampai terakhir, lalu ada bagian angsuran yang merupakan pokok yaitu bagian yang benar-benar mengurangi utang pokok, lalu ada saldo akhir yaitu sisa pinjaman setelah dikurangi pokok yang dibayar pada bulan tersebut. Kelima komponen inilah yang nanti akan kita tampilkan dalam tabel untuk setiap tenornya. Nah, selanjutnya itu ada rumus dasar untuk anuitas DU. Yang pertama itu ada nilai kini untuk anuitas DU yang dinyatakan dengan simbol A.2NI dan secara konsep bisa dihitung dari nilai kini dari anuitas imediat dengan rumus yaitu 1 plus I dikali nilai kini anuitas dari anuitas imediat. Yang artinya nilai anuitas DU ini sedikit lebih besar karena pembayaran pertamanya dilakukan lebih cepat yaitu di awal.
Selanjutnya itu ada angsuran anuitas DU yang dapat dihitung dengan P dibagi nilai kini dari anuitas DU. Atau bisa juga menggunakan hubungan langsung, yaitu angsuran immediate dibagi 1 plus I. Nah, jadi untuk tenor yang sama, cicilan anuitas DU ini lebih kecil daripada anuitas immediate. Selanjutnya itu ada bunga dalam anuitas DU. Pada bulan ke-1 ini, bunganya itu 0 karena kita akan langsung membayar di awal sebelum bunga berjalan. Lalu mulai bulan kedua sampai seterusnya bunga dihitung seperti biasa, yaitu I dikali S dengan indeks T-1. Lalu untuk pokok, pada bulan pertamanya ini seluruh angsuran pokok adalah anuitas DU, angsuran anuitas DU. Lalu pada bulan kedua dan seterusnya, pokoknya ini yaitu angsuran DU, angsuran anuitas DU dikurang bunga ke T. Lalu selanjutnya itu ada saldo akhir. Pada bulan pertama, saldo akhir pada bulan pertama yaitu P dikurang pokok bulan pertama. Lalu untuk bulan 2 dan seterusnya, yaitu saldo akhir dengan indeks T-1 dikurang pokok dengan indeks T. Nah, rumus-rumus inilah yang nanti akan kita pakai untuk membuat tabel cicilan anuitas DU. Selanjutnya, bagian penyelesaian. Diketahui dengan pinjaman KPR atau disimbolkan dengan P yaitu 150 juta, suku bunga atau disimbolkan dengan I yaitu 0,75% per bulan atau 0,0075 dengan masa kontrak dengan disimbolkan dengan N yaitu 1 sampai 5 tahun atau 12, 24, 36, 48, 60 bulan. Nah, langkah pertama kita menghitung faktor anuitas. Faktor anuitas ini P sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I. I-nya tadi kan 0,075, berarti 1 dibagi 1 ditambah 0,075. Didapatkanlah hasil yaitu 0,9925371313. Nilai inilah yang nantinya akan dipakai untuk menghitung nilai kini dari anuitas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung angsuran dalam anuitas DU dengan rumus yaitu nilai kini sama dengan 1 ditambah I dikali nilai kini anuitas immediate. Lalu untuk angsuran anuitas DU rumusnya yaitu P dibagi nilai kini dari anuitas DU. Nah, seperti contoh misalnya untuk 12 bulan. Kita hitung nilai kini dari anuitas DU untuk 12 bulan yaitu 1, dengan rumus ini 1 ditambah I-nya tadi 0,075 berarti 1,0075 dikalikan dengan nilai kini anuitas immediate yaitu 11,4349 dan didapatkanlah nilai kini dari anuitas DU yaitu 11,520674518175. Lalu dihitunglah angsuran dari anuitas DU. Pokok pinjamannya tadi 150 juta. 150 juta dibagikan dengan nilai kini anuitas DU. Didapatkanlah hasilnya yaitu 13.020.071 rupiah untuk 12 bulan angsuran. Lalu untuk yang 24 bulan, dihitung nilai kini anuitas DU menggunakan rumus ini, didapatkanlah untuk nilai kini anuitas DU yang 24 bulan yaitu 22,053313444185. Lalu dihitung angsuran untuk 24 bulan,
Sehingga didapatkanlah angsuran anuitas DU untuk 24 bulan yaitu Rp6.801.699. Lalu untuk 36 bulan didapatkan nilai kini untuk anuitas DU yang 36 bulan yaitu 31,682653029329. Lalu untuk angsuran 36 bulan didapatkan yaitu Rp4.734.452. Lalu untuk nilai kini anuitas DU untuk 48 bulan yaitu didapatkan 40,486168710153. Lalu didapatkanlah angsuran dari anuitas DU untuk 48 bulan yaitu Rp3.704.969. Lalu nilai kini untuk anuitas DU 60 bulan yaitu didapatkan 48,533766 dengan angsuran anuitas DU untuk 60 bulan yaitu Rp3.090.574. Nah, jika dibandingkan dengan anuitas Imadiet, angsuran dari anuitas DU ini sedikit lebih kecil karena pembayarannya dilakukan lebih cepat yaitu di awal setiap bulan. Selanjutnya ada total pembayaran dan juga total bunga dari anuitas DU. Dengan rumus total pembayaran yaitu angsuran dikali banyak angsuran, lalu total bunga sama dengan total pembayaran dikurang pokok pinjaman. Lalu didapatkanlah untuk 12 bulan yaitu total pembayarannya angsuran untuk 12 bulan tadi kan Rp13.020.071. Dikalikanlah banyak angsuran yaitu 12. Maka didapatkanlah untuk total pembayaran yaitu Rp155.240.852. Dengan total bunga yaitu total pembayaran dikurang pokok pinjaman yaitu 150 juta. Sehingga didapatkanlah total bunga untuk 12 bulan yaitu Rp6.240.852. Lalu untuk 24 bulan didapatkan total pembayaran dengan angsuran yang ke-24 dikalikan dengan banyak pembayaran yaitu 24 didapatkan total pembayaran yaitu Rp163.240.766. Lalu untuk total bunganya yaitu total pembayaran dikurang pokok pinjaman yaitu didapatkanlah untuk total bunga 24 bulan Rp13.240.766. Lalu untuk yang 36 bulan didapatkan total pembayaran yaitu Rp4.734.452 dikalikan 36 bulan yaitu N-nya sama dengan Rp170.440.254. Lalu untuk total bunga 36 bulannya didapatkanlah yaitu Rp20.440.254. Lalu untuk yang 48 bulannya didapatkan total pembayaran yaitu Rp177.838.516. Untuk total bunganya untuk total bunga 48 bulannya didapatkan Rp27.838.516. Lalu untuk yang 60 bulan didapatkan total pembayaran yaitu Rp185.434.439. Dengan total bunga untuk 60 bulan yaitu Rp35.434.439. Nah, rumus ini berlaku untuk baik anuitas Imadiet maupun anuitas DU. Bedanya nilai A-nya ini, nilai A yang total pembayaran ini adalah angsuran dari masing-masing skema, apakah dia menggunakan anuitas DU atau Imadiet. Nah, dari sini terlihat bahwa semakin lama tenornya,
maka total bunga yang dibayar akan semakin besar karena hutangnya lebih lama. Jika dibandingkan dengan anuitas immediate, total bunga pada anuitas due ini lebih kecil untuk tenor yang sama. Selanjutnya, ini ada tabel untuk KPR dengan 12 bulan pada skema anuitas due. Bulan ke-1 sampai ke-12 ya dengan saldo awal ini, didapatkan ini. Nah, saldo awal ini itu sisa pinjaman pada awal bulan. Lalu ada kolom bunga. Kolom bunga ini bunga yang dihitung dari saldo awal. Nah, perhatikan untuk bulan pertamanya ini bunganya 0 karena pembayarannya langsung di awal untuk anuitas due. Lalu selanjutnya itu ada kolom angsuran tetap. Dalam angsuran tetap ini yaitu selalu Rp13.020.071. Lalu untuk pokok yang dibayar ini bagian dari angsuran yang mengurangi pinjaman. Lalu selanjutnya itu ada saldo akhir. Saldo akhir ini berisi sisa pinjaman setelah dikurangi pokok bulanan. Nah, pada bulan ke-12 ini didapatkanlah saldo akhirnya menjadi 0 dan jumlah total bunga terkumpul yaitu Rp6.240.852 dengan angsuran tetap dengan total angsuran tetap yaitu Rp156.240.852. Selanjutnya itu ada tabel untuk KPR 24 bulan dengan anuitas due. Sama saja seperti sebelumnya, pola tabelnya itu sama untuk seperti yang bulan ke-12, yaitu pada bunga bulan pertama 0 karena angsurannya dibayar di awal. Mulai bulan kedua, bunganya itu dihitung dari saldo awal yang tersisa. Lalu hal ini bisa diperhatikan saldo akhir terus menurun dari 150 juta sampai akhirnya ke 0. Pada bulan ke-24 ini 0. Nah, pada bagian ini bunganya tiap bulan makin kecil, sedangkan bagian pokoknya masih besar. Nah, pada total di bagian bawah tabel ini menunjukkan bahwa total bunga sekitar Rp13.240.766 dan total pembayarannya itu Rp163.240.766 untuk tenor 2 tahun atau 24 bulan. Selanjutnya itu ada tabel anuitas due untuk tenor 36 bulan. Seperti yang sebelumnya, yaitu polanya sama saja. Nah, pada tenor ke-36 bulan ini, angsuran tetap setiap bulan ini sekitar Rp4.734 sekian. Nah, pada bulan pertama, bunganya ini masih 0, karena seluruh angsuran menjadi pokok. Setelah itu seperti sebelumnya, bunga dihitung dari saldo awal dan semakin mengecil seiring dengan saldo turun. Bisa dilihat tiap bulan itu semakin kecil untuk bunganya. Nah, jika dijumlahkan sampai ke bulan 36, ini kita lihat terakhirnya. Nah, didapatkanlah yaitu total pembayarannya Rp170.440.254, sedangkan bunganya yaitu Rp20.440.254. Nah, dalam tenor 3 tahun ini atau 36 bulan ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu cicilan angsuran bulanannya lebih ringan, tetapi total bunga yang dibayarkan lebih besar dibandingkan tenor 1 atau 2 tahun. Bulan ke-48 pada anuitas immediate.
Didapatkan angsuran tetap yaitu Rp3.704.969. Nah, tabel memperlihatkan bagaimana pada setiap bulan ini bunga pada bulan pertama masih nol. Sama seperti sebelumnya, di awal yaitu pada bulan kedua ini, bunganya ini masih cukup besar, tapi lama-kelamaan bunganya menurun dan pokok yang dibayarnya ini meningkat. Lalu didapatkan hasil untuk tenor 48 bulan yaitu total pembayarannya Rp177.838.516 dan bunganya yaitu Rp27.838.516. Nah, ini lebih besar dari tenor yang sebelumnya yaitu yang 36 bulan tetapi angsurannya lebih kecil per bulan. Selanjutnya yang terakhir untuk tenor 60 bulan atau 5 tahun pada anuitas DU. Nah, angsuran tetap sekitar Rp3.090.574 per bulannya, sehingga ini adalah angsuran yang paling ringan untuk per bulan di antara semua tenor yang sebelumnya tadi. Namun, karena masa kreditnya panjang, maka bunganya ini berjalan lebih lama. Dari tabel selama 60 bulan ini, bulan pertama bunganya tetap nol, seluruh angsuran adalah pokok, lalu di bulan-bulan berikutnya bunganya ini dihitung dari saldo awal dan perlahan turun seiring saldonya menurun. Dan pada baris terakhir yaitu bulan ke-60 pada anuitas dulu, nah, saldonya menjadi nol, yang artinya utang lunas. Sehingga didapatkanlah yaitu pembayarannya selama 5 tahun yaitu Rp185.434.439. Untuk bunganya itu Rp35.434.439. Jika dibandingkan dengan tenor yang lebih pendek, angka ini tuh paling besar total bunganya sehingga memberikan contoh yang jelas bahwa semakin panjang tenor, maka semakin besar pula total bunga yang akan dibayar walaupun cicilan per bulannya kecil. Sehingga dari hasil perhitungan dan juga tabel tadi yang sudah kami tampilkan, maka ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu untuk tenor yang sama, pada anuitas Imadiat itu cicilannya dibayar di akhir periode, sedangkan pada anuitas DU cicilannya dibayar di awal periode. Karena pembayaran dimajukan ke awal, maka angsuran bulanan anuitas DU ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan anuitas Imadiat. Total bunga anuitas DU juga lebih kecil karena pokok utang lebih cepat berkurang. Lalu yang kedua, jika kita membandingkan antara tenor 1 tahun sampai 5 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tenor angsuran per bulan memang semakin ringan, tetapi total bunga yang dibayar justru semakin besar karena hutang lebih lama tenornya. Sebaliknya, jika tenornya lebih pendek, membuat angsuran per bulannya lebih besar, tetapi total bunga yang dibayar akan lebih kecil. Jadi, dari sudut pandang peminjam, pilihan yang paling tepat ini dari sisi bunga yaitu skema anuitas DU, yaitu dengan tenor yang lebih pendek jika kemampuan bayaran bulanannya mencukupi. Sementara itu, jika dari sudut pandang kenyamanan cash flow, tenor yang lebih panjang memang meringankan cicilan bulanan, tapi harus siap dengan total bunga yang lebih besar. Itulah gambaran perbandingan antara anuitas Imadiat dan anuitas DU, serta pengaruh lama tenor terhadap total pembayaran dan bunga dari kredit kepemilikan rumah. Kami dapat menyimpulkan bahwa kami telah menghitung angsuran KPR untuk beberapa tenor menggunakan dua skema, yaitu anuitas DU dan juga anuitas Imadiat. Lalu kami juga sudah menyusun tabel yang memperlihatkan perkembangan saldo pinjaman, bunga, dan juga pokok setiap bulan. Dan yang ketiga itu ada dari perbandingan kami melihat bahwa anuitas DU ini memberikan angsuran dan juga total bunga yang lebih kecil untuk tenor yang sama, sedangkan tenor yang lebih panjang
membuat cicilan per bulannya lebih ringan, tetapi total bunganya ini yang akan dibayar semakin besar. Nah, melalui proyek ini kami belajar bahwa konsep matematika keuangan, khususnya pada anuitas, sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Misalnya dalam memilih skema dan juga tenor KPR yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan. Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.